Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk itu, teknis tanya jawabnya kami mohon Bapak Ibu bisa menanyakan melalui chat. Begitu nggih Pak Ustadz. Oke. Nanti chat yang sudah masuk insya Allah saya bacakan terus langsung dijawab oleh Pak Ustadz ngoten mawon. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Itu di chat sudah ada. Bagaimana dengan pimpinan lembaga? Bagaimana dengan kepala sekolah? Ini Pak Wakidi ini, Pak. Baik, Mau ada kudeta pertanyaan. Pak Wakidi ini. Ya. Baik, Jadi, sudah ada pertanyaan sih ini. Ya. Ya. Saya bacakan atau sudah cukup langsung bisa dijawab Pak Ustadz? Sudah, langsung aja ya. Oh, baik Pak Ustadz. Semonggo. Jadi sebenarnya ada pemimpin itu tadi semuanya dipakai untuk semua hal ya, untuk pemimpin yayasan, sekolah. Ya. Proporsionalnya kan pertama kita itu mendengar dan taat apapun status sosialnya. Jadi jangan kemudian kita merasa status sosial lebih tinggi, kita membangkang pada pimpinan kita. Yang kedua menghormatinya, ya menempatkan pada tempatnya. Ya sebenarnya Islam tuh memberikan adab yang ya kadang-kadang malah nggak ada jabatan, nggak ada apa-apa. Misalkan kita hormat sama orang tua, ya karena mereka orang tua kita. Ya, agamanya apa, perilakunya gimana, ya nggak jadi persoalan. Kita hormat sama tetangga, sama tamu, ya kan? Tetangga kita itu gimana, agamanya apa, Islam mengajarkan gitu, karena mereka tetangga kita, karena mereka tamu kita. Nah demikian pula dengan pemimpin, karena dia adalah pemimpin kita. Kita tempatkan pada tempatnya. Yang ketiga mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menuntun langkah-langkahnya memimpin kita, ya. Nah, tetapi jangan sampai kita itu kadang-kadang sikapnya kurang proporsional. Kalau kita hormat, itu nggak berani memberikan masukan. Tetapi kalau kita itu kritis, biasanya nggak sopan. Nah, dua itu yang harusnya dipertemukan. Ya. Jangan sampai, wah saya nggak berani memberi masukan, ngopo pakai woh. Nah, ya repot itu. Ya. Jadi kita nggak berani memberi masukan. Ya masalahnya kan kalau kita itu diajak masuk jurang dan nggak berani memberi masukan, masuk jurang semua tuh satu yayasan. Ya. Nah sebaliknya juga jangan sampai kalau kritis itu nggak sopan. Ya, nah itu yang nggak benar keduanya. Marilah kita itu kritis, tetapi tetap mengikuti adab-adabnya. Ya. Apakah masukan kita itu informal? Itu juga ada adab-adabnya. Kalau kita mengkritik orang itu di hadapan orang banyak, itu namanya bukan mengkritik, tapi menjatuhkan dia dan mempermalukan dia. Ya. Itu kritik informal ya. Kritik informal di hadapan seseorang, di hadapan orang banyak, mengkritik seseorang, nah itu mempermalukan namanya. Ya. Nah, jadi kalau informal, kritik informal ya berdua lah. Nah, saya perempuan, dia laki-laki, yang ngajak satu lagi. Gitu kan. Atau di era sekarang bisa lewat tulisan, informal ya. Cuma hati-hati bahasa tulisan tuh kalau nggak pas, itu bisa dibaca keliru, akhirnya salah persepsi malahan. Ya kan? Karena cara menulis kita yang nggak benar. Dan yang kedua, kritik itu harus tafsili, detail dengan data. Ditujukan kepada kinerja, bukan kepada kebencian atau keburukan orang. Kalau udah kerempeng, nggak bagus, nah itu bukan kritik itu ya.
Kritik itu misalkan ini kinerjanya nggak jelas, ya. Secara aturan membuat undang-undang ini nggak melalui apa mekanisme formil yang benar. Misalkan harusnya bertemu dengan stakeholder, tapi nggak dilakukan. Nah, demikian pula mengkritik itu, ini yang formal ya, mengkritik yang formal atau informal, itu mestinya tafsili detail ya terhadap kinerja. Bukan kritik kita itu terhadap personal, yaitu kebencian atau kodratnya dia, cen wong irenge angel kandhanane, misalkan gitu. Nah, ini yang nggak boleh ya. Apalagi kemudian kalau kita itu adalah ahlus syura. Jadi di sekolah atau di yayasan kita ini adalah orang yang dipercaya untuk menjadi anggota musyawarah karena jabatan kita. Maka kita itu sebenarnya nggak amanah kalau kita cuma diam saja. Nah, Anda kalau jadi ahlus syura itu harus betul habis-habisan memperjuangkan amanah dari orang yang kita wakili, yang nggak bisa ikut syura. Ya. Jangan sampai kita malah nggak cari data, nggak menyampaikan apa-apa, nggak mendukung, macam-macam. Nah, kadang juga tidak proporsional. Kita kalau syura itu diam, di belakang malah ngomong. Ini yang nggak benar. Mestinya kalau kita jadi anggota ahlus syura, di dalam syura itu habis-habisan. Selesai syura, nggak boleh musuhan. Jadi, ini sampai keluar syura malah jotaan. Ya. Awas ya, kapan saya balas. Nah, nggak gitu. Nah, biasanya kalau orang nggak pakai data itu akhirnya jatuhnya pada kebencian personal. Jadi kalau kita syura, habis-habisan, selesai itu ya nggak masalah. Jangan sampai kemudian masih dibawa di luar forum. Nah, itu perlu latihan juga. Nah, jangan sampai kita jadi ahlus syura, nggak pernah ngomong, selesai syura malah ngomong dan bikin syura tandingan. Itu nggak benar ya. Ya. Nah, seandainya kita itu kesalahan pemimpin kita tuh fatal, ya pakailah aturan yang sudah ada untuk mekanismenya, punishment-nya itu gimana. Nah, ternyata nggak ada ya Pak, nah makanya dibikin. Ya, setelah berpengalaman karena ada masalah gini-gini, nah itu dibikin. Ya, jadi punishment itu tidak hanya untuk karyawan, juga untuk ya, nah, gitu ya, tidak kemudian kantornya dibong. Ya. Nah, kalau kudeta yayasan gimana? Apalagi yayasannya nggak profit. Kudeta aja, saya di sini juga sosial. Jadi malah repot itu. Seperti kudeta Pak RT. Pak RT-nya seneng itu. Di Sleman tuh gaji RT 400.000 selama setahun dibagi dengan sekretaris dan bendahara. Ya, berarti Pak RT-nya 200, sekretarisnya 100, bendaharanya 100. Mau dikudeta, kasihkan sama Pak RT. Nah, jadi itu ya. Kudeta itu nggak boleh, tapi menurunkan pemimpin yang sah boleh sesuai dengan aturan perundangan yang ada, wong sudah diatur, ya kan? Kalau pemimpinnya kaget berarti nggak pernah baca dia tuh. Nah, gitu ya. Jadi pemimpin yayasan pun begitu. Kita harus memberi masukan supaya selamat ini semua kapal ini. Ya. Nah, cuma jangan selalu menanamkan kebencian ya. Saya sering mendapatkan orang itu kalau mau mengkritik orang itu didasarkan rasa benci. Nah, ini yang nggak benar. Coba difokuskan kinerja. Ya. Bahkan ini dalam rangka untuk kinerja yang lebih baik ke depan. Ya, itu tidak hanya kritik, tapi solutif. Ya. Kita memberikan solusi juga. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya diam, karena pekewo, tetapi juga jangan nggak sopan, karena saya ini orang yang suka mengkritik. Orang kritik nggak sopan sambil nuting-nuting. Ya kan? Nah, gitu ya jawabannya.
Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya berkaitan dengan pertanyaan mengenai adab terhadap eh, kepala yayasan ya atau kepala sekolah. Jadi kita harus proporsional ya Pak Ustadz. Ya, Antara hormat dengan kritis itu kita harus seimbang. Selain itu juga kita harus objektif berdasarkan kinerja, tidak berdasarkan subjektif. Misal kita benci sama seseorang terus dibawa-bawa dengan protes-protes dan lain sebagainya. Tentunya semua itu tadi semoga menjadikan kita menjadi orang-orang yang ahli syura. Baik, Ustadz, masih ada pertanyaan ini Ustadz. Pertanyaannya, adab terhadap pemimpin yang zalim, yang membuat atau menyebarkan meme untuk lelucuan terhadap pemimpin. Hukumnya bagaimana? jadi begini ya, pemimpin itu atau siapa saja itu kalau melakukan perbuatan maksiat atau dosa itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang melakukannya secara jahar, secara terbuka. Jadi dia melakukan kezoliman, kejahatan, kemaksiatan secara terbuka. Bahkan dia bangga dengan kejahatannya itu, dan kejahatan atau kemaksiatan itu berdampak kepada orang lain atau orang banyak. Ya. Tetapi ada juga orang itu yang berbuat dosa, tapi dia sembunyi-sembunyi, dan dampaknya terkena kepada dirinya sendiri. Bisa bedakan ya. Nah, pemimpin itu ada yang gitu. Ada pemimpin yang berbuat zolim secara terbuka, ya, bahkan dia bangga, dampaknya kepada masyarakat luas atau orang yang di bawahnya. Yang kedua ada pemimpin yang zolim tapi untuk dirinya sendiri, dia aja sembunyi-sembunyi, ya, dan itu dampaknya kepada dirinya sendiri. Kalau yang pertama, ya, zolim secara terbuka dan dampaknya meluas, maka kita boleh menyebut namanya. Kita boleh menyebut namanya, tetapi kembali bukan mencela fisiknya, kodratnya, atau hanya untuk melampiaskan kebencian kita. Walaupun hanya sekedar meme ya. Jadi meme-nya itu meme yang menjurus kepada fisik, ya. Meme yang menjurus pada kebencian. Nah, itu yang tidak benar, ya. Tapi kalau terbuka boleh. Cuman kalau di sosmed hati-hati karena ada undang-undang ITE. Yang undang-undang itu nggak jelas. Pokoknya yang senang nggak ditangkap, yang nggak disenangi ditangkap. Nah, itu hati-hati kalau bikin sesuatu di sosmed ya. Jangan, hati-hati ya, namanya penjara itu nggak enak ya. Kita belum tentu kuat menghadapinya. Maka kalau di sosmed hati-hati. Tapi kalau ngomong sama teman, ya boleh aja. Kenapa? Karena dampaknya, wah kayak jangan repot ya, lurah nih bakul miras misalkan, nggak sebut namanya. Nah itu boleh karena dia berbuat dosa secara terbuka, dampaknya kepada rakyatnya. Makanya Allah juga menyebut nama-nama itu, misalkan Fir'aun ya disebut, Namrud, ya kan? Abu Lahab malah jadi nama surat. Ya. Belum lagi kalau di hadis ada Abdullah bin Ubay, orang tokoh munafik. Nah itu disebut, ya Abu Jahal ya disebut. Ya. Itu bukan ghibah namanya, ya. Tetapi kalau pemimpin kita itu zolim, tersembunyi, dampaknya untuk dirinya sendiri, ya kita nasihati baik-baik, jangan malah dibuka-buka, ya kan? Jadi jangan kita sebut namanya, kita buka, dan kita bangga. Nah, itu namanya ghibah. Ya, kita luruskan dia secara tersembunyi, semoga dia menjadi lebih baik. Ya, nah gitu ya. Kalau kita pemimpin yang kejahatannya terbuka, kita bikin meme, ya itu boleh, asal itu masalah kinerjanya. Ya,
Ya, jaringan internetnya hilang. Ya, baik, muncul lagi. Nah, gitu ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau itu kebijakan, maka harus diselesaikan dengan proses organisasi. Kalau kebijakannya keliru, ya berarti diselesaikan dengan proses organisasi supaya kebijakannya berubah. Ya. Ada lagi? Baik Ustadz, jadi kita tentunya dalam menyikapi pemimpin yang misalnya dolim dan itu berdampak luas kepada masyarakat, itu setidaknya kita membuat meme-nya itu juga proporsional ya Pak Ustadz atas kinerjanya tadi. Ya. Jadi kita memang benar-benar harus objektif, jangan subjektif tadi itu. Ya. Dan diupayakan terorganisir, bisa melalui lembaga-lembaga, bisa untuk menyampaikan istilahnya protesnya terhadap pemimpin tadi itu ya. Baik Pak Ustadz, masih ada lagi ini. Ada hadis yang mengatakan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apa maksudnya ya Ustadz hadis tersebut? Ya, jadi jangan kita itu berpikir bahwa saya akan bertanggung jawab kalau dikasih jabatan. Ya, karena jabatan itu hanya satu, yang menjadi anak buah itu lebih banyak. Ketua RT satu, ya satu RT berapa kakak? Ya, kalau semua jadi ketua RT ya repot juga. Ya, siapa yang dipimpin? Nah, kadang-kadang hadis ini dikeliru dipahami bahwa saya akan bertanggung jawab kalau saya diberi jabatan. Enggak, bukan itu. Tetapi di dalam diri seorang muslim hendaklah muncul sikap mas'uliyah, yaitu responsibility, tanggung jawab. Jangan jadi pengamat, maksudnya gitu. Nah, tolong dilihat Anda itu amanahnya apa, supaya Anda tidak jadi pengamat. Ya. Seorang laki-laki kan dia kepala keluarga. Jangan ngeles, jadi jangan ngeles. Ya, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban itu, responsibility. Ya, demikian pula seorang ibu. Ya, sama. Masing-masing itu punya jabatan, sehingga kullukum ra'in yang ditekankan. Setiap kalian itu adalah pemimpin, bukan penguasa. Bukan penguasa yang punya jabatan. Enggak, belum tentu punya fasilitas dan kewenangan. Ya, kewenangan mestinya ada. Sampai mungkin diri kita sendiri, kita harus punya mas'uliyah, responsibility terhadap diri kita sendiri. Karena betapa banyak orang nggak memahami tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab, akhirnya jadi pengamat. Kita itu guru di sekolah, bahkan jadi pengurus inti. Tapi kalau sekolah ada masalah, malah kita cerita-cerita keluar. Nah, itu kan pengamat. Wah, sekolah ini remuk. Nah, jadi kan, lah terus pengurusnya siapa? Ya saya. Loh, ya kamu pengurusnya kok malah cerita remuk, ya kan? Makanya kebakaran rumah yang indah itu kan kebakaran rumah orang lain. Ya, ada orang lain kebakar rumahnya kan kita, yuk nonton. Nah, gitu kan. Aneh kalau rumah kita kebakar malah kita tertarik, yuk kita nonton rumah kebakar. Rumah siapa itu? Rumah saya. Jadi, berarti udah nggak normal dia. Mestinya dia punya mas'uliyah, punya responsibility, bahwa rumah saya terbakar harus saya padamkan. Nah, hadis itu gitu. Ya, sehingga yang muncul itu bukan ingin mencari jabatan, tetapi dimunculkan responsibility, tanggung jawab. Ya, mas'uliyah. Kita jadi takmir lampu masjid mati aja kadang tanya, piye itu kok orang murup? Lah takmirnya siapa? Kan kamu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi Islam kadang gitu, kita malah jadi pengamat agama Islam, nggak bertanggung jawab. Ya pernah saya ditelepon orang, Pak itu orang pengamen di perempatan jalan itu tanggung jawabnya Bapak kan sebagai orang Muslim. Gimana ormas-ormas Islam, Muhammadiyah, NU, gitu kan? Terus saya tanya dia, lah Anda Muslim juga? Ya saya juga Muslim. Lah sama, Anda juga bertanggung jawab.
Ya, jadi jangan kita seolah-olah jadi pengamat. Nah, hadis itu maksudnya gitu. Ya, jadi setiap kita itu sebenarnya harus punya mas'uliyah, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewenangan kita. Ya, sampai tingkat keluarga, nanti sampai tingkat individu. Ya, Anda harus bertanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. Demikian ya. Baik, Pak Ustadz. Jadi intinya kita harus tanggung jawab tidak hanya sebagai pengamat nih Pak Ustadz terhadap kemenangan kita sendiri, bisa pribadi maupun level keluarga ataupun pekerjaan sesuai dengan kemenangan tadi itu. Oke. Maaf Pak Ustadz, masih ada lagi ini dari Pak Reswan. Mohon dijelaskan Ustadz, keadaan dalam berkomunikasi dengan pemimpin dalam konteks lembaga. Apakah merespon atau menjawab instruksi atau informasi dari pemimpin bagian dari adab terhadap pemimpin? Atau mestinya bagaimana? Syukron. Ya. Jadi yang namanya dengar dan taat itu, yaitu ada husnus sam'i wa husnut ta'ah. Ya. Di antaranya misalkan fahmul amri fahman dakikon. Kita itu memahami perintah dengan pemahaman yang dalam, yang benar gitu. Ya, jadi jangan sampai kita memahami seperti orang Badui. Coba kamu ke Jakarta ya, langsung aja kita ke Jakarta. Lah kamu itu di Jakarta disuruh ngapain ya kan? Kemudian apa yang harus kamu kerjakan, asal aja ke Jakarta. Nah ini seperti tetangga saya, itu saya perintah untuk engko resi ono, langsung lari dia. Lah sing diresiki apa, jangan-jangan dipaculi semua. Ya, jadi yang namanya husnus sam'i husnut ta'ah, ya adab berarti itu adalah fahmul amri fahman dakikon. Memahami persoalan yang sedang diperintahkan itu dengan pemahaman yang dalam. Kalau kita disuruh melakukan pelaporan kegiatan, ya mestinya profesional, formnya mana? Ya, formnya untuk pelaporan, jangan pakai pikiran kita sendiri. Jangan-jangan formnya itu cuma tulisan tok aja, atau ada fotonya yang harus dilampirkan, atau harus ada tanda tangan siapa. Nah ini kan harus jelas. Coba ini nanti kegiatannya dipertanggungjawabkan, ya formnya mana? Bahkan kadang-kadang kita itu bantuan bos atau apa dari pemerintah itu kita siap-siap dulu band 26 udah bagus itu. Setiap kegiatan ada band 26 kita kasih. Karena kadang-kadang bos itu diberikan mepet-mepet November, Desember. Wah, kita kegiatannya apa? Nah, sudah ada band 26. Itu kan kwitansi resmi, form resmi. Nah, itu namanya fahmul amri fahman dakikon, memahami persoalan dengan dalam memahaminya. Ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan konfirmasi. Jadi kalau kita nggak jelas, ya konfirmasi terhadap perintah itu tadi. Itu namanya taat yang baik. Ya. Kita nggak konfirmasi, nggak apa, pakai pikiran kita sendiri. Ya. Kadang-kadang orang itu, kita kan kadang-kadang berjalan itu berdasarkan logika kita. Ya. Gone kono lu wis bayangke, padahal tidak di sana. Ya, kita sudah bayangin sesuai bayangan kita. Nah ini harusnya konfirmasi. Ya, konfirmasi disuruh kemana, alamatnya lengkap enggak, gitu kan? Kalau zaman sekarang kan bisa enggak di Sherlock, ya kan? Jangan kita pusing sendiri, ya. Nah kemudian al-istidzan, minta izin, ya minta izin, bukan pemberitahuan. Acara udah selesai baru bilang, saya nggak bisa, ya udah selesai acaranya, ya kan? Karena kalau minta izin itu masih ada dua alternatif, diizinkan atau tidak. Ya, karena kadang masalahnya penting, saya nggak bisa ngajar. Pelajaran udah selesai, Anda baru bilang. Ya. Tapi kalau di depan saya nggak bisa ngajar, lah siapa penggantinya? Nah itu juga ketaatan yang baik. Ya minta izin, bukan pemberitahuan. Ya.
kemudian menyambut perintah itu dengan segera. Ya, artinya kalau terlalu banyak pertanyaan biasanya nggak jadi. Ya kan seperti Bani Israel suruh nyembelih sapi, tanyanya warnanya, jenis kelaminnya. Nah, itu nyata ora ya. Ini pembeli itu kalau terlalu banyak tanya biasanya nggak jadi beli. Ya, tanya detail itu nggak jadi beli. Ya kalau orang yang jadi beli tanyanya sederhana aja. Nah, kemudian langsung dibayar. Nah demikian pula orang kalau banyak tanya yang nggak penting biasanya nggak dijalankan itu perintahnya. Ya, mestinya kalau sudah jelas segera ya dijalankan perintah itu. Jadi itu adab-adabnya seperti itu. Dan jangan lupa kemudian kita memberitahukan hasilnya kepada orang yang memerintahkan kita. Ya, karena namanya juga perintah. Harusnya ada feedback-nya bahwa saya sudah menjalankan. Ya, bisa dievaluasi, bisa. Yaitu namanya ketaatan adab yang baik. Ya, makanya kalau di forum ya dipastikan ini apa perintah ini statusnya apa, himbauan, ya perintah yang harus dikerjakan atau pemberitahuan. Gitu ya. Pemimpin juga harus bisa mendefinisikan ini harus dijalankan. Siapa yang menjalankan? Diamanahkan. Gitu. Makanya kalau di dunia militer kadang diperintah balik merintah, gitu kan? Ya, supaya apa? Supaya jelas kamu itu diperintah apa. Ya, itu supaya jelas. Nah, gitu ya adab-adabnya ya. Sedangkan adab-adab yang lain, ya, tadi sudah saya sebutkan semuanya sebenarnya. Di antaranya data ya. Kalau kita itu di dalam rapat kita itu ahlu syuro ya bawa data. Jadi sehingga disiapkan dari rumah supaya tidak kosongan. Ya repot itu kita udah diberi amanah orang banyak, datang kosongan, nggak memperjuangkan orang yang di bawah kita, memikir-mikir rapi opo, itu betul-betul kita nggak aman. Ya. Sehingga orang di bawah kita itu nggak terperjuangkan persoalan dia, hanya kita mikir bagaimana supaya kelihatan rapatnya jalan. Ya coba data, kalau kita punya buku, ya dicatat itu persoalan-persoalan yang harusnya menjadi amanah untuk kita selesaikan, dicatat. Ya. Mencatatnya pun harus mestinya profesional ya, karena kalau nggak dikasih tanggal, nggak dikasih tempat, nggak dikasih nama, nah itu isu namanya, ya hoax. Ya. Nah gitu ya adab-adabnya di dalam kita mentaati pemimpin kita. Baik Pak Ustadz, berikut tadi adab-adab kita dalam mentaati pemimpin kita ya. Tentunya kita harus memahami dengan dalam instruksi diberikan oleh pemimpin kita. Jangan hanya menggunakan pemikiran kita sendiri, khawatirnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan tersebut. Kemudian kita juga konfirmasi. Selain itu juga kita mohon izin kepada pemimpin kita tadi apabila kita ternyata tidak bisa, jangan setelah diberikan amanah tugas tidak minta izin, ternyata tiba-tiba sudah selesai baru minta izin tersebut. Kemudian kita juga harus menyambut perintah tersebut dengan segera. Jangan sampai seperti yang disampaikan Pak Ustadz, seperti Bani Israel tadi. Selain itu kita juga setelah menyelesaikan tugas tadi kita senantiasa memberikan atau memberitahu hasilnya. Itulah adab-adab yang baik kita sebagai menjalankan perintah terhadap pemimpin kita. Selain itu juga tentunya pemimpin juga sebisa mungkin amanah menjalankan tugasnya terhadap bawahan-bawahannya sehingga dapat terlaksana dengan baik. Begitu. Untuk selanjutnya sepertinya sesi tanya jawab sudah selesai Pak Ustadz. Matur mawon monggo.